Shalom, damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Dimanapun kita berada, mari kita mengambil waktu teduh sejenak untuk merasakan kehadirat Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami datang dengan hati yang penuh rasa syukur. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami serta dapat melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Amin. Saudara yang terkasih, jemaat di Korintus hidup di tengah kota yang penuh pengaruh budaya, filsafat, dan penyembahan berhala. Di dalam jemaat sendiri muncul kebingungan tentang karunia-karunia rohani. Ada yang merasa dirinya lebih rohani daripada yang lain karena memiliki karunia tertentu. Karena itu, Paulus mengingatkan mereka tentang hal yang paling mendasar. Ukuran utama seseorang dipimpin oleh Roh Kudus bukanlah hebatnya karunia yang dimiliki, melainkan apakah hidupnya sungguh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Pernahkah kita mengendarai kendaraan? Mesin boleh kuat, bahan bakar boleh penuh, tetapi jika setir tidak diarahkan dengan benar, kendaraan bisa keluar jalur dan tidak sampai ke tujuan. Demikian juga hidup kita. Kita mungkin memiliki kemampuan, pengalaman, jabatan, atau harta yang cukup. Namun, yang menentukan arah hidup bukanlah semua itu, melainkan siapa yang memegang setir hati kita. Paulus berkata, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dalam hati manusia, mengarahkan kita untuk percaya kepada Yesus, mengasihinya, dan menaatinya. Roh Kudus tidak hanya membuat kita mengenal Yesus dengan pikiran, tetapi juga menjadikan Yesus sebagai penguasa dalam kehidupan kita. Seringkali kita ingin memegang setir sendiri. Kita merasa tahu jalan yang terbaik. Namun, ketika Roh Kudus memimpin, Dia mengarahkan kita kembali kepada kehendak Tuhan. Bahkan ketika kita mulai keluar dari jalur yang benar. Refleksi hari ini, siapa yang memegang setir hidup kita? Apakah ego, keinginan sendiri, ketakutan, ataukah Roh Kudus yang sedang mengarahkan kita kepada Kristus? Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, pada saat ini kami datang ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami berterima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami dengar dan renungkan bersama pada saat ini. Bapa yang baik, terima kasih atas karunia-Mu bagi kami saat ini. Terima kasih atas anugerah keselamatan yang kami terima. Ampunilah kami ya Bapa, jika pada hari-hari ini kami kadang tidak menyadari bahwa kami kurang peka. Kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Kami kurang melibatkan Tuhan dalam setiap langkah dan juang kami. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Bapa. Tolonglah kami
agar senantiasa belajar, senantiasa datang dalam doa, melibatkan Engkau dalam setiap rencana dan kehendak kami. Biarlah mulai dari langkah-langkah kecil kami ya Bapa, dalam ruang doa kami belajar untuk taat dan setia dalam doa, agar apa yang menjadi kehendak kami boleh sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami menyerahkan seluruh rencana kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah setiap keluarga kami, berkatilah setiap rencana, usaha, pendidikan, serta pelayanan kami. Biarlah Tuhan Yesus yang senantiasa ditinggikan lewat segala hal di dalam kehidupan kami jemaat-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, sedang berduka cita, dan berbeban berat. Biarlah yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka cita Tuhan hiburkan, dan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Kami percaya apapun yang saat ini kami hadapi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada bersama kami, dan kami dimampukan melewati musim-musim di kehidupan kami atas kasih dan pertolongan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.